Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai dan bahagia dari Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Juga mengucapkan selamat beribadah bagi yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada secara online, lewat YouTube, lewat Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian nyanyian rohani nomor 360. Tuhan aku rindu. Tuhan aku Terima kasih Tuhan menjadi satu kerinduan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Memimpin, mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami rindu, oh Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah dalam ibadah. Kaum muda remaja saat ini Tuhan benar-benar urapi. Mulai pimpin pujian, pemain musik, singer semua kami memuji Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman-Mu, sungguh-sungguh dalam urapan-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu saat beribadah, saat mendengar firman kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita yang selalu kuandalkan dan diberi kesempatan jika ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Yang selalu kuandalkan. Persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Pertolonganmu kan nyata.
ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Kembali dari atas. Di setiap persoalan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Masih diberi kesempatan jika ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian dari nyanyian suplemen nomor 77. Nyanyian suplemen nomor 77, Lebih Dari Pemenang. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujiannya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis kali kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kor, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembali dari atas, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali. Jika tidak ada yang bersaksi, ruang kesaksian saya tutup sampai di sini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian suplemen nomor 50, Penuhilah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud
Di hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu. Laku buka mata hatiku, laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Kembali dari atas, saya undang kita bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan bisa aku berjalan. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berjalan, kita mengatakan dengan air sungai-Mu ku haus akan yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kami, untuk kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih-Mu. Kami menyadari kami sangat membutuhkan firman-Mu, kami haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang mampu memberikan kami kepuasan yang sejati. Kami hanya bisa puas kalau kami ada di dalam Tuhan, kalau firman-Mu memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong urapilah kami semua, mulai dari hamba, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang suci untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak dan kesaing daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang mendengar juga urapilah, yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah, di depan televisi, HP, laptop, di mana saja kami berada. Tuhan tolong urapi semua dengan Roh-Mu yang suci untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata firman-Mu kami terima bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, roh ngantuk, nasi keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, bersahati kami usir semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita pada saat ini dalam ibadah kaum muda remaja ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan kembali dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Inilah Allah yang benar. Dialah Allah, inilah Allah yang benar. Kita baca ayat 21 ya, 20 sudah,
Sekarang ayat 21, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-20 dulu ya, maaf 20. Ya, aku akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, sudah dipelajari, dan kita ada di dalam yang benar sudah. Di dalam anaknya yaitu anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Masih dia adalah Allah yang benar. Jadi kalau kehidupan kita bisa hidup dalam kebenaran, jadi kalau kehidupan kita bisa hidup di dalam kebenaran, maka suatu waktu kehidupan kita akan sama dengan Allah. Karena di sini ditulis dia adalah Allah yang benar. Berarti kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka suatu waktu kehidupan kita akan menjadi sama dengan Allah. Ya, serupa dengan Tuhan. Ya, mari dalam Filipi 3:21, Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sama, serupa. Ini sama dengan kita hidup benar seperti Yesus benar, sudah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 7, sama dengan kita hidup benar seperti Yesus benar. Dia adalah Allah yang benar. Kalau kita hidup benar, kita sama dengan Allah, sama mulia dengan Tuhan, sama dengan kita benar seperti Yesus benar. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar seperti Yesus benar. Kita sudah mempelajari bagaimana praktek orang benar, bagaimana contoh orang-orang yang benar. Hizkia terakhir, sebelumnya pembahasan sebelumnya tentang Nuh sudah. Sekarang kita membahas sikap Tuhan terhadap orang benar. Sikap Tuhan terhadap orang benar. Pelajaran kita sikap Tuhan terhadap orang benar. Yang pertama, Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Yaitu Tuhan mendengar seruan orang benar sama dengan mendengar doa orang benar. Itu yang pertama. Ini sudah dibahas ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi sikap Tuhan terhadap orang benar nomor satu, mendengar, Tuhan mendengar seruan orang benar sama dengan mendengar doa orang benar. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang yang kedua, ini pelajaran kita malam ini. Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju. Jadi yang kedua, sikap Tuhan terhadap orang benar, yaitu mata Tuhan tertuju pada orang benar. Ini sama dengan Tuhan selalu memperhatikan. Ya, Tuhan selalu memperhatikan orang benar. Bisa ya? Jadi sikap Tuhan yang kedua terhadap orang benar, itu ditulis mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berarti apa? Sama dengan Tuhan selalu memperhatikan orang-orang benar. Ya, selalu memperhatikan orang-orang benar. Sekalipun dia tidak diperhatikan oleh manusia. Sekalipun orang benar tidak diperhatikan manusia, tetapi Tuhan selalu memperhatikan orang benar. Memang kadang kalau kita sudah mau benar di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di rumah, kalau mau benar singkali kita malah dikucilkan, tidak diperhatikan manusia, tidak dianggap lagi kita. Bahkan kalau kita berjuang hidup benar sudah tidak dianggap, tidak menganggap sebagai anak lagi. Oleh karena pengajaran benar bisa, karena hidup benar, ya. Tapi ingat, Tuhan selalu memperhatikan orang yang benar. Sekalipun manusia tidak memperhatikan, Tuhan selalu memperhatikan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berkecil hati atau berputus asa kalau karena kebenaran kita dikecilkan oleh manusia. Kalau karena kebenaran kita dikecilkan atau direndahkan oleh manusia.
Oleh sebab itu kita tidak perlu berkecil hati atau berputus asa kalau karena kebenaran kita dikecilkan atau direndahkan oleh manusia. Jangan ya. Enggak, Om saya mau benar dalam pekerjaan, akhirnya teman-teman saya menyisihkan saya. Tidak menganggap saya lagi sebagai teman karena saya tidak mau korupsi, tidak mau berbuat dosa, mau benar malah saya disisihkan, tidak dianggap lagi. Nah, tidak apa-apa, tapi Tuhan selalu memperhatikan orang benar. Kita pelajari bukti Tuhan ya. Bukti Tuhan memperhatikan orang benar. Ada 7 ya, atau langsung aja ada 7 bukti. Banyak ya, 7 ini aja cukup. Malam ini 7 aja. Ada paling sedikit ada 7 bukti. Sebenarnya masih banyak tapi 7 kita bahas. Paling sedikit ada 7 bukti bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang benar. 7 bukti bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang benar. 7 itu bicara tentang pelita emas, 7 lampu. 7 lampu pelita emas. 7 bicara tentang pelita emas ya, yang selalu bersinar. Jadi kalau kita benar selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, nomor 1 ya, bukti Tuhan memperhatikan orang benar. 7, 1 Tuhan selalu memberkati. Nah, perhatian pertama Tuhan selalu berkati orang benar itu. Yang pertama Tuhan selalu memberkati orang benar. Mazmur 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat yang kedua. Ya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ditambah Mazmur 5 ayat 13. Ditambah dengan Mazmur 5 ayat 3, digabung 2 ayat ini. Sebab engkaulah yang memberkati, diulang lagi. Orang benar ya Tuhan, engkau membagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Yang pertama Tuhan selalu memberkati orang benar sama dengan memelihara orang benar. Bisa ya, Tuhan selalu sikap Tuhan pertama. Tuhan selalu memberkati orang benar sama dengan memelihara orang benar sehingga tidak pernah mengalami kekurangan. Sehingga tidak pernah mengalami kekurangan. Selalu hidup di dalam kelimpahan sehingga tidak pernah mengalami kekurangan. Selalu hidup di dalam kelimpahan sama dengan juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sama dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah inilah, jadi kalau kita benar sudah Tuhan yang berkati. Ayo kalau benar jadi hamba Tuhan benar pasti diberkati Tuhan. Asal dia benar aja hidupnya. Jadi imam-imam yang benar, jadi anak kaum muda yang benar pasti diberkati. Di pekerjaan kita benar, di mana aja kita kalau benar pasti diberkati oleh Tuhan. Sama dengan dipelihara Tuhan sehingga kita tidak pernah kekurangan malah hidup dalam kelimpahan. Yaitu selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Terus yang kedua, bukti kedua. Tuhan selalu memagari orang benar. Tadi ayat Mazmur 5:13b itu. Engkau memagari. Nah, dia dengan Yang kedua Tuhan selalu memagari orang benar. Sama dengan melindungi orang benar dengan anugerahnya atau kasih karunia-Nya. Tuhan selalu memagari orang benar sama dengan melindungi orang benar dengan anugerahnya atau kasih karunia-Nya. Seperti yang dialami oleh Nuh. Ingat kisah Nuh, sudah kita pelajari pertemuan sebelum-sebelumnya. Bagaimana Nuh benar, betul-betul dia dipagari dengan anugerah, dengan kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kasih karunia ini yang memagari Nuh sehingga dia tidak binasa oleh air bah. Ayo, jadi kasih karunia, anugerah itu kasih karunia. Itu sama itu, anugerah, kasih karunia, itu pagar kita. Tadi memagari dengan anugerahnya seperti perisai. Memagari kita. Ya seperti Tuhan memagari melindungi Nuh. Yang ketiga sekarang. 7 bukti bahwa Tuhan memperhatikan orang benar. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Itu yang ketiga. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Bukti 1, Tuhan berkati. Yang kedua, Tuhan pagari, Tuhan lindungi orang benar. Tapi yang ketiga juga, Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan
membiarkan orang benar seorang diri sendiri, tidak pernah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar, membiarkan orang benar seorang diri atau sendiri. Tetapi Tuhan selalu menyertai atau Tuhan selalu bersama-sama orang benar. Itu bukti perhatian Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan orang benar. Mazmur 37, 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan seterusnya. Ayo, kalau kita benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan orang benar seorang diri. Tapi Tuhan selalu bersama-sama orang benar. Atau juga selalu menyertai orang benar. Ya, kapanpun, dimanapun, boleh lanjut. Dimanapun orang benar itu, kapanpun, dalam situasi, kondisi apapun itu, tetap bersama Tuhan dia. Nah, makanya kalau kita benar, selalu bersama Tuhan. Ayo, jangan ragu ya untuk hidup benar. Ayo, jadi yang ada di benak hati, pikiran kita, bangun pagi, Tuhan saya mau benar hari ini. Gitu. Besoknya lagi, hari berikutnya, Tuhan saya mau benar sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari. Jangan sampai saya tidak benar. Nah ini supaya perhatian Tuhan tertuju pada kita. Tadi diberkati, dipagari, dilindungi sama, tidak pernah ditinggalkan, dibiarkan orang benar itu. Yang keempat, Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang benar. Tuhan memberi kemenangan, itu bukti perhatian yang keempat. Mazmur 118 ayat yang ke-15 sampai 16. Tuhan selalu memberi kemenangan kepada orang-orang benar. Suara-suara sorak-sorai dan kemenangan. Jelas ya, coba suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Lah, sampai situ aja cukup ya. Nah ini jadi Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang benar. Sama dengan apa? Tuhan memberi kemenangan berarti sama dengan Tuhan yang berperang ganti orang-orang benar dalam menghadapi musuh-musuh. Itu sama dengan Tuhan yang berperang ganti orang-orang benar dalam menghadapi segala musuh-musuh. Oh ini kalau kita benar itu loh, yang menghadapi musuh itu Tuhan. Nah, coba lihat sini. Jadi dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan, jangan urus orang gitu, yang menjelek-jelekkan kita karena kita benar. Jangan urus. Urusan kita tetap hidup benar. Yang mengurus dia Tuhan. Tuhan yang urus dia. Kalau kita karena benar dikucilkan, seperti kita dipersulit, sudah nanti yang berurusan dengan Tuhan itu, Tuhan berurusan dengan dia. Urusan kita tetap bertahan, jangan goyah. Jangan karena dipersulit, sudahlah saya tidak benar aja kali ini. Lah jangan. Nah, itu berarti Tuhan tidak berperang, kita berperang sendiri. Kalah kita pasti. Tapi kalau Tuhan berperang ganti kita, pasti kita menang bersama-sama Tuhan. Yang penting urusan itu benar. Dalam nikah soal apa aja, saya mau benar Tuhan. Supaya Tuhan yang berperang ganti kita untuk menghadapi segala musuh-musuh kita. Sehingga kita, contohnya seperti yang dialami oleh Raja Yosafat. Ayo kita lihat. Contoh seperti yang dialami Raja Yosafat. Itulah Raja Yehuda. Seperti yang dialami Raja Yosafat, Raja Yehuda. 1 Raja-Raja 22, 41 sampai 43. 1 Raja-Raja 22. Ini Yosafat ini orang benar dia. Sehingga waktu dia berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab, Tuhan yang berperang ganti Yosafat. Coba kita pelajari, benar enggak? Coba mari. 1 Raja-Raja 22 bisa. Ayat 41 sampai 43. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Terus Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Terus lanjut. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jelas ya? Jadi Yosafat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, dia melakukan apa yang benar. Kita lihat kisahnya. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-20. Nah,
Di sini Yosafat Raja Yehuda yang tadi dibaca tadi. Dia menghadapi ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, karena dia Raja Yehuda, ya. Menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita selesaikan aja bacanya. Terus 12, 15 sampai dengan yang ke-18. 12, 15 sampai 18. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Ayat 15. Dan ini lalu Hazaziel bin Sakaria ya menyampaikan firman oleh 14 lah. Lalu Hazaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut akan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang. Nah ini, melainkan Tuhan. Nah, makanya tadi suara sorak kemenangan ada di kemah orang-orang benar. Berarti karena Tuhan berperang ganti orang benar. Nah, ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Allah itu yang berperang ganti kita. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, tidak usah capek. Artinya apa? Dalam hal ini urusan kalian benar aja. Yang penting kalian benar, itu aja urusan kalian. Yang bertempur itu Tuhan. Terus, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Jelas ya. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 23, 24. Mari. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah, ini Tuhan yang berperang. Ya. Terus ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampak semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Jadi inilah luar biasa. Istilah tidak ada terluput berarti apa? Betul-betul masalah selesai. Tidak ada yang terluput, semua jadi bangkai, tidak ada lagi musuh satupun. Berarti tidak lagi masalah, tidak lagi air mata. Kalau benar Tuhan yang berperang. Yang keempat tadi, Tuhan berperang, memberi kemenangan kepada orang benar, berperang ganti orang benar, menghadapi segala musuh-musuh seperti yang dialami oleh Yosafat. Ya, boleh? Yosafat hidupnya benar. Boleh, Yosafat hidupnya benar sehingga Tuhan yang berperang ganti Yosafat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Yosafat hidupnya benar sehingga Tuhan yang berperang ganti Yosafat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Tuhan yang berperang ganti Yosafat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Sampai Yosafat menang atas Bani Amon dan Moab. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda bahwa Yosafat ini hidup benar di mata Tuhan. Kita cek apakah Yosafat ini benar apa tidak. Ayo, tanda-tanda Yosafat hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama, 2 Tawarik pasal yang ke-20, kembali tadi. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Tanda-tanda bahwa Yosafat ini hidup benar di mata Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang pertama, saat menghadapi masalah. Ini laskar yang besar, ini masalah sekarang. Tanda pertama saat menghadapi masalah yang mustahil, Yosafat tidak salah dalam mengambil keputusan. Yosafat menjadi takut dalam mengambil keputusan. Ya, jadi saat menghadapi masalah, Yosafat tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan yang dia ambil adalah mencari Tuhan. Nah, ini orang benar. Kalau kita benar, ada masalah kita cari Tuhan. Kalau kita tidak benar ada masalah, cari manusia. Cari yang lain, cari dukungan, cari manusia. Tapi kalau kita benar, tidak usah. Ya, kalau kita benar, maka kita tidak salah mengambil keputusan. Keputusan yang paling tepat yaitu mencari Tuhan saat menghadapi masalah-masalah. Cari Tuhan, jangan cari manusia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini, ayo, arti secara rohani bagi kita. Saat jangan salah mengambil keputusan. Tadi keputusan yang tepat mencari Tuhan, ya. Artinya kita sekarang. Arti sekarang saat kita, sekarang ke kita ya. Tadi kan Yosafat, sekarang ke kita. Arti A saat kita menghadapi masalah, jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Itu arti mencari Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau untuk kita sekarang, mungkin ada masalah kami punya masalah berat. Seperti menghadapi laskar yang besar, kami tidak mampu. Nah, tapi jangan tinggalkan ibadah. Ya, jadi saat menghadapi masalah jangan meninggalkan ibadah pelayanan. Ya, jangan meninggalkan ibadah pelayanan. Ingat ya, saat hadapi masalah jangan tinggalkan ibadah pelayanan. Sebab itu tidak benar. Yang benar kita harus tetap setia beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Harus tetap setia kita. Itu saudara. Jadi sekalipun kita ada masalah persoalan, jangan mempengaruhi ibadah kita. Tetap setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Arti yang B, ya saat menghadapi masalah tadi Yosafat tidak salah mengambil keputusan mencari Tuhan. Arti A dari situ, saat kita hadapi masalah jangan tinggalkan ibadah. Arti yang B, saat menghadapi masalah kita gunakan waktu untuk lebih banyak mendengar firman. Tadi Yosafat juga mendengar firman. Ya, tadi Yosafat mendengar firman dari Yahasiel bin Sakaria. Dia mendapat firman dari Yahasiel bin Sakaria tadi. Ya, jadi saat menghadapi masalah kita justru harus mencari firman Tuhan, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Ya, mencari firman, mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Ya, sudah. Yang C, arti yang C, saat menghadapi masalah, kehidupan kita berpuasa. Saat menghadapi masalah, kehidupan kita berpuasa. Ya, arti yang berikutnya ya. Ada masalah, ayo ambil sikap puasa. Satu lagi arti yang berikutnya, jadi jangan salah ambil keputusan. Carilah Tuhan, arti yang terakhir. Yaitu saat menghadapi masalah, ya, yaitu kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 4. Yosafat meminta pertolongan dari Tuhan. Ayo ada masalah persoalan, minta pertolongan dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat menghadapi masalah, ayo kita meminta pertolongan dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, ayo jangan bukan dari manusia. Jangan seperti Raja Asa. Raja Asa, ya. Pertama dia benar, tapi selanjutnya tidak benar. Waktu dia sakit, dia meminta pertolongan dari tabib-tabib, bukan dari Tuhan. Itu dalam 2 Tawarik, coba kita lihat ya. 2 Tawarik, mari pasal 16. Ini 2 Tawarik pasal 16. Ya, mari. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi sangat parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Lah, itu bedanya. Bisa ya, 2 Tawarik 16 ayat 12. 2 Tawarik 16 ayat 12. Dia tidak mencari Tuhan. Dia mencari pertolongan dari tabib-tabib, tetapi pertolongan dari tabib-tabib dan seterusnya.
Karena apa? Karena dia bersandar pada manusia. Ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Padahal sebelumnya dia bersandar pada Tuhan. Ayat pasal 14 ayat yang ke-11. Ayat 11. Sebelumnya dia bersandar, tapi akhirnya dia tidak bersandar lagi sama Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Loh, tadinya dia bersandar pada Tuhan. Sehingga ia menang. Ya, menang dia. Makanya di 2 Tawarik 16, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Tapi dalam hal ini Asa, kau berlaku bodoh. Ya, mulai dari sekarang kau mengalami peperangan. Karena apa? Karena tidak lagi mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi Raja Asa. Jangan biarlah kita belajar dari Raja Yosafat. Ya, mari ini anaknya dari Raja Asa. Ayat yang ke-9 pasal 16. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Saya ganti lihat saya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kalau ditambah dengan Mazmur tadi, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Bisa paham ya? Bisa ya? Kalau digabung dua ayat ini, saya tidak ganti, gabung aja. Di sini mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Berarti orang yang sungguh-sungguh itu orang benar. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju pada orang yang sungguh-sungguh, tapi mata Tuhan tertuju pada orang benar. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu orang yang benar. Orang benar itu juga orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut melayani Tuhan. Mari sudah lanjut. Tadi ya, saat ada masalah tadi kita jangan meminta pertolongan dari Tuhan. Saat ada masalah jangan dari manusia, jangan seperti Raja Asa yang hidupnya tidak benar. Tidak meminta pertolongan dari Tuhan saat ia sakit. Malah meminta pertolongan tabib-tabib. Ini sama dengan ya, mengandalkan kekuatan sendiri saat menghadapi masalah. Itu sama itu. Jadi waktu sakit dia cari pertolongan tabib-tabib. Saya tidak lagi cari pertolongan dari Tuhan. Ini artinya mengandalkan kekuatan sendiri saat menghadapi masalah. Atau boleh lanjut, membuat jalan keluar sendiri di luar firman. Membuat jalan keluar di luar firman Tuhan. Dia buat jalan keluar tapi di luar firman. Bukan di dalam firman, di luar firman. Membuat jalan keluar tetapi di luar firman Tuhan. Dia buat jalan keluar tapi di luar firman Tuhan. Nah, ini yang bahaya ya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah? Sekarang yang ke-5 sekarang. Bisa? Tadi sudah ada 7 bukti Tuhan memperhatikan orang benar. Nomor 1, Tuhan memberkati. Nomor 2, Tuhan selalu memagari. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang keempat, Tuhan memberi kemenangan. Yang kelima sekarang, Tuhan menyelamatkan orang benar dari kesukaran. Sampai dari kebinasaan, sampai dari maut. Nanti itu baca semua. Amsal 11 ayat yang ke-8. Tuhan menyelamatkan orang benar dari kesukaran. Bahkan dari maut diselamatkan Tuhan. Ayo mari kita harus hidup benar. Ayo, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang benar dari kesukaran. Contohnya siapa? Orang benar yang diselamatkan Tuhan dari kesukaran bahkan dari hukuman. Itulah Lot. Contohnya Lot. Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Contohnya Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, diselamatkan dari Sodom Gomora, dari api belerang, diselamatkan dari Sodom Gomora, dari api belerang. Saya ulang lagi ya. Contohnya seperti Lot, ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang benar, itulah Lot, dari Sodom Gomora, dari api belerang. Sehingga Lot tidak binasa tapi dia selamat. Kita baca 2 Petrus pasal 2
2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Mari. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Semua lihat. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jelas ya Alkitab. Tetapi ia itu Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus, sebab orang benar ini, Lot itu tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lihat sini, mungkin kita di kantor tiap hari kita lihat orang tidak benar. Di samping kita tidak benar korupsi. Samping kita bikin kwitansi palsu misalnya. Di samping kita main suap. Di depan kita juga tidak benar. Semua tidak benar. Memang begitu. Memang begitu. Apalagi ini sekarang dunia kan kembali ke zaman Nuh, ke zaman Lot. Saudara dalam pekerjaan sama. Teman 10 orang semua tidak benar misalnya. Cuman kita yang benar. Yang lain tidak mau hidup benar. Maunya menipu, korupsi, bermain suap, cara curang tidak benar. Kerja tidak benar. Nah ini kita dikelilingi orang-orang semacam itu. Ya, tapi yang kita urus, kita harus tetap hidup benar. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan orang benar itu. Kalau kita tidak benar tidak selamat. Makanya benar selamat, tidak benar tidak selamat. Coba kita baca. Dalam Amsal 11 ayat 4. Benar itu selamat, tidak benar tidak selamat. Di jalan raya aja sederhana. Coba tidak ada SIM, tidak selamat kita. Ditangkap pasti. Ya, ayo pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 10, kalau di Amsal 10 itu disebut ayat 2 ya. Disebut menyelamatkan. Nah, harta benda yang diperoleh kepastian tidak. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, ini luar biasa. Kebenaran, kalau benar kita selamat dari maut. Ayo, makanya sungguh-sungguh kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, oleh sebab itu, ya kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Boleh catatan, tidak masalah gaji kita kecil. Asal kita peroleh dengan cara hidup benar. Tulis baik-baik, tidak masalah atau gaji atau upah kita kecil. Yang penting saya peroleh boleh dengan cara yang benar. Ya. Nah, ini kalau yang kerja. Ya, lanjut lagi apa? Tidak masalah untung kita sedikit dari usaha, dari bisnis yang kita peroleh. Yang penting saya berusaha dengan benar. Tidak masalah. Untungnya cuma sedikit om. Tidak apa-apa, yang penting kau kerjakan itu dengan benar. Dan berkat-berkat dari orang benar itu yang terus makin diberkati. Engkaulah memberkati orang benar, ya Tuhan. Lihat sini, tidak usah ditulis. Kalau kita tidak benar, mendapatkan sesuatu, dapat uang, dapat kedudukan, dapat jabatan dengan cara tidak benar. Itu nanti berkatnya habis begitu saja. Seperti dia menabung di pundi-pundi, di celengan, berlobang, ditabung, bolong. Tidak ada isinya, kosong. Itu orang tidak benar itu. Seperti menabung di pundi-pundi berlobang. Tapi kalau benar, biar gaji kita cuma kecil, cuma sedikit saja. Tapi kalau benar, justru kita diberkati, dipelihara oleh itu. Bahkan diselamatkan dari maut. Makanya ya, jangan mau ya, saudara kerja di kantor, di sekolah, pegawai negeri, mungkin yang honor. Apapun, soal apapun, biar perkara sekecil apapun. Kalau tidak benar, tidak sesuai dengan hati nuranimu, jiwamu tersiksa, jangan ikuti. Tetap pertahankan hidup. Terserah mau diapai. Sebab Tuhan akan menyelamatkan orang benar daripada maut. Sudah? Yang ke-6. Sudah, mari. Tuhan mengasihi orang benar. Oh, luar biasa. Apalagi, kenapa kita ragu mau benar? Tuhan tunjukkan loh bahwa dia memperhatikan. Perhatian yang ke-6. Tuhan selalu mengasihi orang benar. Dikasihi Tuhan. Mazmur 146 ayat 8. Tuhan selalu mengasihi orang benar itu. Mazmur 146 ayat 8. Tuhan selalu mengasihi. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tandai. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Oh, luar biasa. Ayo.
Nah, kalau kita jadi tidak usah hanya nyanyi aku mengasihi engkau Yesus, tapi tidak benar. Sia-sia kita nyanyi, biar nyanyi tiap hari tidak ada gunanya. Tapi kalau benar biarpun tidak nyanyi aku mengasihi engkau Yesus, Tuhan mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan. Ayo, jelas Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini boleh Tuhan mengasihi orang benar seperti Tuhan mengasihi orang benar. Ya. Ayo, Tuhan mengasihi orang benar seperti bayi yang selalu ada dalam gendongan tangan ibunya. Tuh seperti bayi yang berada dalam gendongan tangan ibunya. Ya. Tetapi tangan ibunya, ibu jasmani. Tetapi kasih Tuhan lebih dari kasih ibu terhadap bayi lagi. Lebih dari itu lagi. Tapi kasih Tuhan lebih daripada kasih ibu terhadap bayinya. Sebab kasih Tuhan itu kasih yang sempurna. Kalau kasih ibu bergeser, coba Yesaya. Kalau kasih ibu masih bergeser, kasih Tuhan tidak pernah bergeser. Bumi ini bergeser, gunung-gunung ya, sudah kita pelajari. Tapi kasih Tuhan itu kekal, tidak pernah bisa bergeser kasih Tuhan. Tidak pernah bergeser. Mari kita lihat, kalau kasih ibu masih bergeser, Yesaya, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah. Yesaya 49 ya, kasih Tuhan tidak pernah bergeser. Yesaya pasal yang ke-49 kita lihat. Ayo mari, ayo kita biarlah ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Harusnya tidak, tapi banyak yang melupakan bayinya. Sehingga ia tidak menyayangi atau tidak mengasihi sama anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya. Artinya apa? Ibu itu tidak mengasihi bayinya lagi. Kasih ibu itu bergeser. Apa kata Tuhan? Sekalipun aku tidak akan melupakan engkau. Artinya apa? Aku tetap mengasihi engkau. Makanya perkataan Tuhan, pertanyaan Tuhan pada Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita benar, pasti kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, ayo Tuhan tolong. Ya sudah, yang ketujuh, yang terakhir. Yang ketujuh. Paling sedikit ada 7 bukti bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Yang keenam, Tuhan mengasihi. Yang ketujuh, Tuhan selalu mengingat orang benar itu. Selalu diingat Tuhan. Oh, luar biasa ini. Selalu diingat, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sedetik pun kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Selalu diingat. Tidak pernah dilupakan sama dengan selalu dalam pikiran Tuhan. Selalu dalam hati pikiran. Digabung ya. Kita selalu dalam hati dan pikiran Tuhan. Kita selalu di hati Tuhan. Di pikiran Tuhan. Selalu diingat itu berarti ada di hati, di pikiran. Coba kita baca. Ayo kita selalu di hati, di pikiran Tuhan. Ya, coba ayatnya itu Tuhan selalu mengingat orang benar. Ya, saya lupa tulis tadi, saya siapkan. Coba dibantu. Tuhan mengingat orang benar. Orang benar tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur ya, kalau tidak salah. Tuhan selalu mengingat orang benar sama dengan selalu ada di hati, di pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan orang benar. Mengingat sama dengan tidak lupa, ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Orang benar itu ada di hati, di pikiran Tuhan. Semoga kehidupan kita bisa mengerti. Ayo mari ya. Bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, kita tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dia mengingat orang benar. Kalau tidak salah di Mazmur ya, ayo Tuhan itu ingat orang benar ya. Di dalam Mazmur rasanya ya, sebentar. Ayo yakinlah Tuhan ingat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah membiarkan orang benar. Dia selalu mengingat kehidupan saya dan saudara ya. Kalau Tuhan lupa, orang lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Bisa? Sudah dapat dibantu? Ya. Nantilah lain kali sudah kalau komputer tidak bisa. Ya, Tuhan ingat orang benar, itu ada ayatnya itu. Tuhan selalu ingat orang benar. Dia tidak pernah melupakan. Bahkan apabila Tuhan datang kedua kali,
kita siap menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Selalu diingat oleh Tuhan. Dan apabila Tuhan datang kedua kali, kita akan orang benar gitu ya, diingat, mengingat orang benar. Kita apabila Tuhan datang kedua kali, kita tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Selalu diingat oleh Tuhan. Saat Tuhan datang kedua kali, sudah kita masuk bertemu Tuhan di awan permai. Sudah pertemuan di udara, pesta nikah anak domba. Terus kerajaan 1000 tahun damai Firdaus. Sampai kerajaan sorga yang kekal. Sampai pada kerajaan sorga yang kekal. Tuhan ingat orang benar. Dia tidak pernah melupakan orang benar. Selalu mengingat orang benar. Ya, catatan terakhir, ya sudah nanti lain kali aja Om sampaikan ya. Catatan selama kita hidup di dunia ini, kita harus selalu berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus selalu berjuang untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Ayo, selama kita hidup di dunia harus selalu berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, bisa? Sudah? Selama kita hidup di dunia, kita harus selalu berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran sampai garis akhir. Ayo, dalam pekerjaan, dalam hal apa aja semua. Ya, ayo hidup dalam kebenaran. Nah, mari sebab ia tidak akan goyah. Orang benar itu akan diingat. Ya ini sudah selama-lamanya. Orang benar akan diingat Tuhan selama-lamanya. Orang benar itu diingat Tuhan selama-lamanya. Istilah lihat saya, selama-lamanya berarti kekal. Sampai Tuhan datang kedua kali, dia selalu mengingat saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita menamatkan ibadah kita. Ayo, Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Selalu diingat oleh Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Kau selalu mengingat kami Tuhan. Pegang tanganku Roh Kudus. Mari biarlah kita selalu hidup benar. Kita tidak bisa berjalan tanpa kebenaran. Peganglah tanganku. 220 kunci C. Nah, selorok. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kunci C. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat. Ku bangkit berdiri semua. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Pegang tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, haleluya, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, haleluya, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Dengan lebih pelan, dengan ayo malam ini dimanapun kita berada, mungkin dalam sekolah, dalam pekerjaan, di rumah tangga, di jalan raya, di mana saja kita, di mana kita berada, biarlah selalu hidup benar. Kalau benar diberkati Tuhan, benar
dipagari Tuhan, benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang benar diperhatikan, orang benar dikasihi Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sampai orang benar selalu diingat oleh Tuhan. Ayo, tiap hari selalu rindu berdoa, Tuhan, saya mau benar. Dalam pekerjaan, soal apa saja, soal uang, soal pekerjaan, soal apa saja, saya mau benar Tuhan. Tuhan mengasihi, mengingat orang benar selama-lamanya. Sampai apabila dia datang kedua kali, dia tidak melupakan orang benar. Harta tidak bisa menyelamatkan kita, tapi kebenaran itu yang mampu menyelamatkan kita. Kalau banyak yang belum benar, ayo datang kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin kata-kata kita, saya sering tidak benar kata kotor, kata najis. Mungkin pandangan kita tidak benar, melihat-lihat dosa. Mungkin tidak benar, pikiran hati kita tidak benar, prasangka buruk mungkin. Ayo, bahkan perbuatan kita tidak benar. Mari, kembalilah pada kebenaran. Tinggalkan yang tidak benar, hidup dalam kebenaran. Mari angkat dua tangan, musik, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih banyak yang belum benar dari hidup kami mulai hamba, Tuhan. Masih banyak yang belum benar dari hidup kami masing-masing, dari nikah kami, Tuhan. Tapi kami mau hidup benar, Tuhan. Haleluya. Ampuni kalau selama ini kami tidak benar, ampunilah kami, Tuhan. Biarlah Engkau selalu membaharui supaya kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Bangkit berdiri semua, pemain musik juga. Bangkit berdiri. Ayo sekali lagi, mari. Mungkin banyak di antara kita, Om, saya kadang kerja tidak benar, kadang saya menipu, kadang saya berbuat curang, kadang saya kerja tidak sungguh-sungguh, tidak benar. Ayo kembalilah, tinggalkan yang tidak benar, kembali pada kebenaran. Soal apa saja, tentu kita tahu di mana kita ada, di mana kita bekerja. Tentu kita sering melihat tindakan-tindakan orang yang tidak benar. Seperti Lot tiap hari melihat orang-orang tidak benar, sampai jiwanya yang benar tersiksa. Mungkin itu kita alami, tapi ingat, tetap bertahan. Tuhan, saya mau tetap hidup dalam kebenaran. Sekali lagi angkat dua tangan kita. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda, tolong Tuhan. Masa pacaran, biar pacaran dengan benar Tuhan. Oh Tuhan, tolong. Tidak ada yang jatuh lagi dalam dosa, tidak ada yang jatuh bangun Tuhan. Masa pacaran benar. Haleluya. Tidak ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis Tuhan. Semua benar Tuhan. Sampai masuk dalam nikah juga semua benar Tuhan. Sampai masuk pesta nikah anak domba, bahkan di Yerusalem. Sehingga Engkau memberkati, Engkau mengingat kehidupan kami saat Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih, biarlah firman-Mu terus menyucikan kami, membaharui kami, supaya kami hidup benar Tuhan. Terima kasih. Kaum muda Tuhan tolong, perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan semua. Masa yang pacaran menjaga kesucian Tuhan. Terima kasih. Pandangan, pikiran semua sampai perbuatan suci. Tuhan tolong. Sampai masuk nikah yang suci. Tuhan diagungkan, dimuliakan. Yang sudah jatuh angkat kembali. Mohon anugerah kemurahan. Kuatkan kami semua. Orang tua kami sudah mendidik, membesarkan kami. Dimanapun mereka, berkatilah mereka. Anak-anak yatim juga tolong berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa hidup kami dalam tangan kasih kemurahan. Tuh yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan tidak menghalangi beribadah, melayani kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Silakan duduk, kita memberi korban persembahan kita nyanyikan pujian tetap. Jalan hidup orang benar 187 kalau tidak salah. Swing, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. 100 pas ya, 187 kalau saya tidak salah nyanyian rohani. Jalan hidup orang benar 187 nyanyian rohani. 187 nyanyian rohani. Jalan hidup orang benar. Segera kita beri persembahan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Puji Tuhan, penguat bagi kita yang perlu diperhatikan untuk ibadah hari Minggu 25 Desember ibadah tetap seperti biasa masuk jam 8 Februari ya 25 Februari masuk jam 8.30 seperti biasa ya, setengah 9 pagi. Sekolah minggu juga tetap jam 11.20 ya, sekolah minggu tetap 11.20. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari bangkit berdiri, kita akan segera menamatkan ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua. Banyak yang belum benar dari hidup kami ini. Pandangan, pikiran, perkataan, angan-angan hati, perbuatan kami. Masih banyak yang belum benar Tuhan. Itu sebabnya biarlah terus firman-Mu yang diulang-ulang terus menyucikan kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran. So, kalau kami benar, kami akan damai, tenang, bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi angkat dua tangan. Haleluya. Tuhan tolong kami semua. Haleluya, sucikan kami, baharui kami semua. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami semua, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.